Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Isma Fazela dengan NIM 207190092. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi dari Prodi Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, di video kali ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah biologi konservasi, saya akan menjelaskan sedikit tentang kelompok masyarakat dengan kearifan lokal dan implikasinya pada konservasi lingkungan. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan warisan nenek moyang kita dalam tata nilai kehidupan yang menyatu dalam bentuk religi, budaya, dan adat istiadat. Dalam perkembangannya, masyarakat melakukan adaptasi terhadap lingkungannya dengan mengembangkan suatu kearifan yang berwujud pengetahuan atau ide, peralatan, dipadukan dengan norma adat, nilai budaya, aktivitas mengelola lingkungan guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Kearifan lokal merupakan suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat di suatu tempat atau di suatu daerah. Jadi, merujuk pada lokalitas dan komunitas tertentu. Kearifan lokal tidaklah sama, baik itu dari segi tempat, waktu, dan suku. Perbedaan ini disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga pengalaman dalam memenuhi kebutuhan hidup memunculkan berbagai sistem pengetahuan, baik yang berhubungan dengan lingkungan maupun sosial. Sebagai salah satu bentuk perilaku manusia, kearifan lokal bukanlah suatu hal yang statis, melainkan berubah sejalan dengan waktu, tergantung dari tatanan dan ikatan sosial budaya yang ada di masyarakat. Adanya gaya hidup yang konsumtif dapat mengikis norma-norma kearifan lokal di masyarakat. Untuk menghindari hal tersebut, maka norma-norma yang sudah berlaku di suatu masyarakat yang sifatnya turun-temurun dan berhubungan erat dengan kelestarian lingkungan perlu dilestarikan. Pengertian pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang tertera dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian. Sedangkan sumber daya alam disebutkan dalam ayat 10 mencakup sumber daya alam hayati maupun non-hayati dan juga sumber daya alam buatan. Selanjutnya, pentingnya kearifan lokal. Nah, seperti yang kita ketahui, adanya krisis ekonomi, masyarakat yang hidup dengan menggantungkan alam dan mampu menjaga keseimbangan dengan lingkungannya, dengan kearifan lokal yang dimiliki tidak begitu merasakan adanya krisis ekonomi, ataupun tidak merasa terpukul, seperti halnya masyarakat yang hidupnya sangat dipengaruhi oleh kehidupan modern. Maka dari itu, kearifan lokal penting untuk dilestarikan dalam suatu masyarakat guna menjaga keseimbangan dan lingkungannya sekaligus dapat melestarikan lingkungannya. Berkembangnya kearifan lokal tersebut tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor yang akan mempengaruhi perilaku manusia terhadap lingkungannya. Selanjutnya, kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Dalam kearifan lokal juga terwujud upaya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang juga merupakan wujud dari konservasi oleh masyarakat. Berkaitan dengan hal itu, maka Nababan mengemukakan prinsip-prinsip konservasi dalam pengelolaan sumber daya alam secara tradisional sebagai berikut.
Yang pertama, rasa hormat. Rasa hormat yang mendorong keselarasan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Dalam hal ini, masyarakat tradisional lebih condong memandang dirinya sebagai bagian dari alam itu sendiri. Lalu yang kedua, rasa memiliki yang eksklusif bagi komunitas atau suatu kawasan atau jenis sumber daya alam tertentu sebagai hak kepemilikan bersama. Rasa memiliki ini mengikat semua warga untuk menjaga dan mengamankan sumber daya alam bersama dari pihak luar. Lalu yang ketiga, sistem pengetahuan masyarakat setempat yang memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi dan memanfaatkan sumber daya alam yang terbatas. Lalu selanjutnya, daya adaptasi dalam penggunaan teknologi sederhana yang tepat guna untuk menghemat energi sesuai dengan kondisi alam setempat. Nah, lalu selanjutnya yang kelima yaitu sistem alokasi dan penegakan aturan-aturan adat yang bisa mengamankan sumber daya milik bersama dari penggunaan berlebih, baik dari masyarakat sendiri maupun dari masyarakat luar. Lalu selanjutnya prinsip konservasi yang terakhir yaitu mekanisme pemerataan hasil panen atau sumber daya milik bersama yang dapat mencegah munculnya kesenjangan berlebihan di masyarakat tradisional. Tidak adanya kecemburuan atau kemarahan sosial akan mencegah pencurian atau penggunaan sumber daya di luar aturan adat yang berlaku. Pembahasan selanjutnya yaitu tantangan-tantangan terhadap kearifan lokal. Nah, yang pertama di sini ada jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan mempengaruhi kebutuhan pangan dan berbagai produksi lainnya untuk mencukupi kebutuhan manusia. Adanya kebutuhan pangan yang tinggi menuntut seseorang untuk meningkatkan produksinya guna mencukupi kebutuhan tersebut. Yang kedua yaitu teknologi modern dan budaya. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang cepat menyebabkan kebudayaan berubah dengan cepat pula. Perubahan yang terjadi pada masyarakat yang kebudayaannya sudah maju atau kompleks biasanya terwujud dalam proses penemuan, penciptaan baru, dan melalui proses difusi. Lalu yang terakhir yaitu kemiskinan dan kesenjangan. Kemiskinan dan kesenjangan merupakan salah satu masalah yang paling berpengaruh terhadap timbulnya masalah sosial. Masalah sosial yang bersumber dari kemiskinan dan kesenjangan atau kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pokok seringkali tidak berdiri sendiri tetapi saling berkaitan dengan faktor lain. Nah, cukup sekian pembahasan yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.